Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi di Bincang Pemerintah. Kali ini seperti biasa bersama saya Ratu Fitri, dan saat ini kita sudah ada di Puspemkab Serang. Nah, ini ada di kantor BKPSDM, ini salah satu gedung yang pertama jadi begitu ya. Sudah bersama saya pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Serang, Bapak Surtaman, SST PMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bener ya, saya tadi bilang ini kantor pertama yang jadi di Puspemkab. Kantor pertama, iya. Yang lain masih ngebangun. On progress Iya, ya, masih ya. Kalau nggak salah ada 4 OPD lagi yang saat ini sedang dibangun 4 OPD. Nah, ini kalau di sini sudah berapa lama nih Pak? Saya masuk sini dari awal Maret. Dari awal Maret. Iya. Nah, dengan teman-teman yang lain juga sudah semua di sini. Pegawai BKPSDM di sini semua Sudah dari awal semua Maret. operasional semua sudah Sudah di sini. semua di sini. Ini gimana selama dari bulan Maret? Mungkin Ya. masih proses adaptasi juga ya Pak? Iya, beradaptasi dengan lingkungan, terutama yang biasa kita di tengah kota Serang, dekat dengan kantin segala macam, makan gampang. Kalau di sini penyesuaian kita ada pantry, ada kompor, siap-siapin beras, telur siap sendiri. Sudah siap ya, ya karena ini masih tahap-tahap awal ya Pak. Nanti mungkin kedepannya kalau sudah semuanya ke sini, insya Allah semuanya juga mirip-mirip lah ya nanti seperti yang di sebelumnya. Lagi sibuk apa nih Pak Kaban? Hari ini kita sedang evaluasi kelembagaan. Jadi saya kumpulkan kepada seluruh kepala bidang tadi di ruangan rapat sekretariat untuk mengevaluasi SOTK BKPSDM secara beban kerja. Bidang ini beban kerjanya seperti apa, bidang B seperti apa, bidang C seperti apa. Lalu kita akan hitung evaluasi jabatannya. Setelah itu dinilai, baru kelihatan kelas jabatannya. Oke, ini memang prosedurnya seperti itu? Ya, jadi kita kan punya di tahun ini kan kita dituntut untuk menyelenggarakan terus upaya reformasi birokrasi. Nah, pondasi utama penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah dari struktur dan tata kerja organisasi terlebih dahulu. Harus ada deregulasi kebijakan. Harus dievaluasi apakah SOTK yang sekarang efektif atau tidak. Apakah beban kerja sudah dibagi habis sampai ke level bawah. Gitu, ada penilaian kinerja masing-masing. Sehingga kalau sudah dievaluasi, baru selanjutnya start bekerja sesuai dengan struktur tata kerja SOP yang sudah kita tetapkan. Kita start dari awal lagi. Start dari awal, karena memang BKPSDM ini memang ya tugas utamanya itu tadi ya, terkait dengan kepegawaian, manajemen kepegawaian, HRD-nya Kabupaten Serang. Ini BKPSDM. Kalau istilah perusahaan tuh ada HRD. Nah, kalau di Kabupaten Serang di Pemkabnya ya ini bagiannya BKPSDM begitu. Dan ini memang seperti itu ya Pak ya, regulasi dan juga SOP-nya begitu ya. Dan ini apalagi ditambah juga mungkin dengan yang saat ini sedang juga ramai, ini teman-teman honorer begitu ya. Ini juga lagi sibuk-sibuknya ya Pak Kaban ya. Iya, jadi salah satu manajemen ASN tadi diantaranya adalah manajemen pegawai. Ya, pegawai kita ada yang statusnya masih honorer, dan ini fenomenanya se-Indonesia, bukan Kabupaten Serang aja kok. Nanti kita coba bahas lebih jauh nanti di sesi-sesi yang agak berat-berat. Sekarang yang ringan-ringan dulu aja. Oke, siap. Nah, ini mungkin kan masih adaptasi gedung baru, kemudian juga teman-teman OPD yang lain kan memang masih sebagian masih di tempat yang awal. Koordinasinya agak sulit nggak sih Pak saat ini di sini? Alhamdulillah, ketika kami datang ke sini langsung 2 minggu kemudian Kominfo sudah memasang instalasi jaringan internet wifi, sehingga untuk koordinasi secara online sangat gampang sekali. Yang kesulitan ya koordinasi secara oncog gitu ya. Ketemu langsung. Ya, ketemu langsung. Kenapa? Karena teman-teman dari OPD itu ya masih nyasar, ada yang lewat ke kampung sana gitu. Padahal udah ada tulisannya kan, petunjuk arah gitu. Dan kita juga udah set di Google Map ketika searching. Yang kedua memang kalau yang tidak melek informasi, datangnya ke kantor sana yang ada di Benggala itu. Nah, itu. Nah, ini sosialisasinya gimana nih Pak? Sudah menetap di Maret sini, kebanyakan memang rata-rata sudah tahu kan? Sudah tahu, ya sudah tahu. Memang kendalanya adalah teman-teman yang
ada di ujung barat, yaitu merasa lebih jauh kan. Iya, iya. Yang tadinya ada di tengah kota, dari nambah 9 kilo, nambah 13 kilo ke sini. 13 kilo. Yang biasanya dari Anyer itu cuman 31 kilo ke kantor Benggala, ditambah 13 kilo jadi 44 kilo jadinya gitu. Apa-apa sambil ya ini ya, Iya. mengetahui lebih luas Kabupaten Serang Iya, dan wilayahnya yang juga luar biasa. Tapi kalau untuk pengawasan ke teman-teman OPD, apakah juga masih rutin dilakukan Rutin. di BKPSDM? Hari ini kita dari mulai minggu kemarin sampai hari ini tim saya selain tadi rapat itu sedang monitoring ke SD terpencil, kantor-kantor unit kerja terpencil di Kabupaten Serang, itu terkait dengan tadi ya keberadaan non ASN. Jangan sampai masuk datanya ke kita, pas dicek di kantornya nggak ada orangnya. Jangan sampai ada siluman-siluman ya. Ya, non ASN semuanya. Jadi memang harus cross check langsung, validasi data langsung. Validasi ya. data langsung. Kita nggak bukan nggak percaya ya, tapi sampling lah. Kalau di Dinas Pendidikan itu punya 700 SD, nggak mungkin juga dengan waktu yang terbatas kita datangin 700 SD. Sampling aja. Manakala ada dari 700 SD, 10 SD ada yang ketemu. Itu yang lain beberapa unit kerja langsung lapor ke kita, Pak ini nggak ada Pak, nggak ada Pak, nggak ada. Ini bukan Pak, diklarifikasi datanya. Ya alhamdulillah. Dengan sampling aja kita bisa membuktikan jadi presiden baik ya, yang lain jadi ketakutan kan. Oh iya, Betul. karena ancamannya non job kalau sampai memalsukan data. Gitu. Hari ini kita sedang ke lapangan. Jadi keberadaan kita di sini tidak menghalangi kita untuk monitoring ke lapangan, bahkan lebih intensif lagi. Ya keterbatasannya memang di tahun pandemi ini ya kita kebiaya lah, karena anggaran kita direfocusing sehingga memang terbatas anggarannya. Gitu. Tapi tidak merubah Tidak berubah. kinerja begitu ya, Enggak dan juga berubah monitoring ke beberapa tempat, dan ini masih terus berjalan. Ya. Kalau teman-teman SDM yang lain gimana Pak? Teman-teman di BKPSDM juga masih tetap? Ya, alhamdulillah teman-teman dari personil di BKPSDM itu ada 43 ASN, PNS, dan 7 orang itu non ASN termasuk OB. Semuanya alhamdulillah tidak ada yang mengeluh. Dengan perbedaan jarak dari kota Serang ke sini 13 kilo, alhamdulillah bisa disiplin semua. Buktinya mereka setiap bulan tuh yang kena potongan TPP paling ada yang 80.000, 70.000, nggak ada yang lebih dari itu kecuali saya. Bahkan saya potong TPP-nya kemarin hampir 225.000 karena saya lupa fingerprint. Fingerprint ya. Staf saya lebih disiplin gitu. Padahal rumah saya lebih dekat di daerah Walantaka. Malah staf saya yang jauh-jauh semangat. Mereka bisa disiplin, potongannya paling 50.000, 70.000. Saya sendiri 225.000. Karena lupa fingerprint tadi. Lupa ya. fingerprint. Tapi kalau reasonnya normal, apel dan biasa tetap dilaksanakan ya Pak? Apel pagi kita jam 7.30 sampai jam 8 lah, setengah jam untuk menyamakan persepsi, teamwork, team building. Ya harus dikasih motivasi lagi untuk kerja setiap minggu, harus dikasih motivasi. Apa targetan minggu kita ini belum tercapai? Planning begitu ya. Pecut lagi. Berarti kurang lebih 50-an ya. 50-an SDM ya, dari mulai ASN dan yang non ASN. Non ASN. Ya. Oke, nah ini mungkin juga pemirsa Bisnis Banten Channel juga ingin lebih tahu progres ya terkini terkait dengan honorer nih. Kalau di Kabupaten Serang dominasinya tenaga pengajar atau seperti apa? Iya, tenaga pengajar. Kita per hari ini ada 6.840 udah masuk datanya. 6.800. Ya, 6.840. Itu diantaranya 2.800 itu adalah guru. 2.800. Guru ya ke mayoritas. Sisanya Sisanya 1.000 sekian itu tenaga kesehatan. Nah, sisanya lagi ya administrasi, dari mulai operator komputer, operator sekolah, sampai dengan tenaga administrasi yang ada di rumah, di puskesmas dan sekolah-sekolah. Oke, saat ini tahapannya sudah masuk mana nih Pak? Ini kan kayaknya saat ini pendataannya sudah masuk kepada tahap akhir registrasi akun dan input data pribadi masing-masing. Jadi mereka yang sudah berhasil registrasi akun sampai dengan 30 September mereka harus ngupload data
wajib data yang dipersyaratkan. Sampai 23 September 2023. Iya, akhir September ini itu mereka ngupload data yang diwajibkan diupload. Contoh kan harus 1 tahun SK-nya di 31 September. Ya mereka harus upload tuh bukti bahwa SK-nya memang udah 1 tahun. Yang kedua dibuktikan setelah SK itu gajinya, bukan hanya SK, bener nggak? Ada gajinya kan? Kalau SK doang mah gampang dibuat. Tinggal dibikin ya. Gajinya bener nggak dibayar oleh APBD? Sampai akhir bulan ini. Oh, kalau lewat sampai akhir bulan ini? Lewat akhir bulan ini nanti kita nunggu informasi dari BKN karena yang punya aplikasi BKN. Apakah ada perpanjangan waktu atau tidak? Gitu. Karena permasalahannya adalah permasalahan nomor induk kependudukan semuanya. Jadi masih banyak teman-teman non ASN yang bermasalah di nomor induk kependudukan. Oke, berarti dari 6.800 bisa saja ada yang masih belum terdata begitu ya? Apa memang sudah keseluruhan? Udah, cuman ada yang NIK-nya bermasalah sehingga dia belum bisa ngupload data. Itu tadi ya. Karena saat nginput NIK Anda harus diupdate di Dukcapil gitu tulisannya. Mungkin ada kesalahan penginputan NIK-nya tadi. Jadi wah lumayan cukup banyak ya guru, tenaga pengajar terutama di kabupaten. Terakhir kemarin masih ada 1.000 orang yang bermasalah NIK-nya. Wah banyak ya. 1.000 ini masih 1.000 orang. Harus diperbaiki dulu ya. Tapi hari ini kalau Mbak datangnya kemarin itu masih lebih banyak lagi. Ngantri di sini banyak. Ya, kalau sekarang udah longgar kan nggak ada. Kemarin masih banyak ton ASN di sini ngantri karena mereka nggak bisa diselesaikan di dinas, harus datang ke sini. Gitu. Untuk ini ya tadi ya. Data-data registrasi akun. Registrasi akun tadi yang mungkin dibantu juga sama teman-teman di PKPSDM. Oke, ini berarti dalam artian 6.800 lebih tadi ini yang menjadi honorer ya. Iya. Dan ini masih PR begitu ya. Dan 23 November itu tahun depan kalau nggak ada perubahan kebijakan tadi itu dari pusat sesuai surat pertama mau diapain, apakah pilihannya mau ada banyak skenario ya. Ada dihapuskan ya kan sesuai dengan status Menpan atau diangkat P3K atau diangkat berdasarkan skala prioritas 3 kan opsi Menpan itu. Kalau udah di data ini kita serahin ke Menpan mau diapain. Cuma rumornya katanya untuk penggajiannya di APBD. Ya, kalau pusat nyerahin ke APBD ya kita angkat tangan. Harus turun tangan langsung pusat juga transfer. Karena nanti habis untuk belanja pegawai aja. Habis belanja pegawai. Nggak ada duitnya APBD. Paling nanti tunggu dari keputusan pusat ya. Pak Kaban ya seperti apa nanti status teman-teman honorer ini yang pasti mudah-mudahan menjadi kabar baik ya. Siap. Jadi hal yang baik begitu. Nah ini terkait dengan indisipliner nih kembali lagi nih ke teman-teman ASN ya PNS. Nah ini seperti apa sih Pak sistemnya untuk yang mungkin monitoring dari teman-teman BKPSDM sendiri? Iya, seperti saya sampaikan di awal tadi kita bincang ya, lagi ngapain nanya kan. Kita nih lagi sedang gencar-gencarnya di BKPSDM mewujudkan reformasi birokrasi. Insya Allah kalau reformasi birokrasi terwujud, semua masyarakat merasakan pelayanan yang baik dengan ASN. Di antara unsur reformasi birokrasi itu disiplin ASN. Nah makanya startnya BKPSDM ini di program kami dalam mencapai visi misi Bupati ini startnya dari regulasi dulu, dari aturan terkait dengan manajemen ASN. Maka kami punya prinsip harus ada 3 hal yang diwujudkan oleh BKPSDM saat ini. Pertama, harus adanya regulasi. Ya, ada keberadaan regulasi itu tentang manajemen ASN di dalam disiplin. Yang kedua, pemanfaatan regulasi tadi. Ada dokumen hukumnya, Perda atau Perbub. Yang kedua, dimanfaatkan atau digunakan Perda tersebut. Yang ketiga, bermanfaat enggak? Gitu kan. Ada juga Perbubnya, kalau nggak dimanfaatkan percuma. Betul. Kalau nggak digunakan percuma. Ya, ada juga digunakan tapi tidak bermanfaat. Buat apa? Berarti harus ada 3. Ada aturannya, dimanfaatkan atau aturan tersebut dan bermanfaat tersebut. Insya Allah pelayanan pegawai jadi pelayanan ASN terhadap masyarakat baik gitu. Nah, terkait itu disiplin. Nah, di Kabupaten Serang ini kita sudah mulai start dari awal Perbub nomor 1 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan pegawai negeri sipil. Di situ diatur tentang disiplin PNS. Ya, orang yang disiplin masuk kerja tepat waktu
pulang tepat waktu, dia punya kinerja, input kinerja, diberikan penghargaan, diberikan tunjangan. Reward ya. Reward. Nah, yang datang telat, lupa atau pura-pura lupa tidak pinjer seperti saya gitu ya bulan Ada kemarin. punishment-nya juga. Punishment 225.000. Ada yang 1 juta potongannya. Wow. Saya lihat OPD di bulan kemarin itu, ya satu dinas itu ada yang efisiensinya hampir 10 juta lebih. Efisiensinya. Efisiensi, bukan istilahnya bukan pemotongan TPP. Kalau seseorang yang punya TPP, basic TPP-nya sebulan dia harusnya dapat 5 juta karena dia sering telat semacam, yang dia terima cuma 4 juta dipotong sejuta. Sesuai dengan itu tadi ya. Sesuai dengan kinerjanya. Betul. Gitu. Itu reward and punishment sudah kita wujudkan. Ya, selanjutnya tinggal tanggung jawab kepala OPD. Kepala OPD ini orang kalau sudah datang di kantor, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kepala OPD harus menggerakkan dong, disuruh dia kerja. Kalau kepala OPD sendiri tidak punya target capaian si A harus berbuat apa, kapan dan bagaimana, ya nganggur dia di kantor. Ya kan? Itulah pentingnya kepala OPD mengerti tentang indikator kinerja utama dinasnya. Setelah itu dibagi habis ke level bawahnya, dari mulai sekretaris, kepala bidang sampai pelaksana, bahkan sampai OB itu harus tahu tugas dia apa. Betul. Ya kan? Ketika OB datang ke sini, ditanya, Mbak datang ke sini, sebenarnya gampang indikator BKD itu solid teamwork enggak gitu. Tanya aja OB. OB yang lagi nyapu Mbak tanya, Pak, Bapak tahu nggak tugas BKD itu apa? Kalau dia apa ya BKD? Wah, berarti dia nggak tahu. Maka dari atas sampai bawah sampai kelas OB aja harus tahu tugas BKD itu seperti apa dan targetnya seperti apa, capaian-capaian yang harus dicapai di tahun itu. Nah, itu yang disebut dengan indikator kinerja utama. Nah, dari situ kalau sudah padu satu kesatuan, insya Allah visi misi Bupati Serang bisa terwujud. Bisa terwujud. Nah, ini ya bisa dicontohkan juga masing-masing. Sekarang disiplin udah kita pantau, online udah nggak masuk 1 hari, 3 hari, 4 hari udah kita panggil. Nggak harus, kalau disiplin nggak harus kita monitoring kayak dulu ya, mau cuti lebaran apa, waduh kan ke ini kan kita datengin ke OPD segala macam. Sekarang enggak, dipantau aja lewat, dilihat langsung aja nih laporan lewat aplikasinya. Udah gitu. Karena memudahkan ya, sekarang sistemnya digital, jadi bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat punishment atau yang tadi ya, ada reward yang juga diberikan. Kalau memang kinerjanya baik, nah ini pasti juga nggak akan mungkin tidak ada reward yang diberikan begitu. Nah, ini terkait dengan hal lain nih Pak Kaban, untuk jadwal rotasi mutasi dalam waktu dekat ada bocoran tidak? Wah, nanti kalau ada bocoran rame yang WA itu bahkan kalau Mbak nggak berteman WhatsApp dengan saya Mbak. Manizar nih kayaknya nih. Itu status saya sekarang hari ini, hati-hati bahwa ya seminggu ini akun FB saya sama IG saya ada fake akun. Waduh, itu dipalsukan. Sampai ada yang bikin. Ya, anehnya lagi tadi subuh pagi-pagi adik saya kerjanya di Nikomas. Ya nge-WA, Kak, masa saya ditawarin dalam waktu dekat akan ada mutasi. Kalau Anda ingin promosi silakan hubungi saya. Saya kan di Nikomas, mau dipromosiin kemana? Waduh, ini beritanya ngalahin yang itu ya. Iya, coba lagi rame nih hari ini. Akun saya dipalsuin, akun IG saya. Ya, teman-teman saya. Foto semuanya plek-plekan sama begitu. Iya, karena mungkin dari radar Baraya kan ada berita, ada foto saya ya, diambil dari situ gitu foto saya. Gampang ya sekarang ya. Ini hati-hati juga nih kalau informasi-informasi yang belum benar, jangan sampai percaya. Nah, jadi kalau Mbaknya nanya kapan bocoran itu, nah ngebantu si punya akun palsu tadi untuk buat nyebarin lagi. Nyebarin lagi. Pokoknya ditunggu saja ya, Pak Kaban ya. Ditunggu saja. Yang pasti setiap ada kekosongan, setiap awal bulan itu ada jabatan kosong, kami merencanakan pola karirnya. Siapa yang paling cocok di tempat itu. Kita ranking 1 sampai dengan ranking 3. Nanti kita sampaikan di rapat tim penilai kinerja. Habis itu kita sampaikan laporkannya ke pejabat pembina kepegawaian yang merupakan
ownernya ya, atau yang menggunakan gitu ya, mau milih yang mana gitu. Nah, ini sudah ada rekomendasi. Ya, kita nilai kinerjanya, kita nilai disiplinnya. Tadi kan dari online Dilihat segala dari macam. kinerjanya juga dan Ya, disiplinnya kita ya. ranking kalau ada jabatan kosong ini Bu yang cocok untuk menduduki itu. Nanti Bupati tinggal memilih. Gitu. Udah ada rekomendasi. Tapi kalau di Kabupaten Serang sendiri berapa banyak sih Pak yang kosong? Saat ini Ya. sedikit saat ini. Kemarin di pelantikan terakhir di tanggal 15 bulan September kemarin itu hampir terisi semua. Yang kosong sekarang kepala bagian organisasi, terus kepala bidang di dinas sosial, itu aja yang kosong. Kalau eselon 4-nya di beberapa di kecamatan kasih yang kosong karena pensiun ya, ada 3 kasih, 1 kasubag. Oke. Semua terisi penuh, total mungkin nggak lebih dari 7 jabatan doang lah kosong lah. Jadi lebih menurun lah ya untuk Iya. yang kosong-kosong ya Pak Kabar untuk saat ini. Nah berarti dalam waktu dekat apakah juga ada open bidding untuk pejabat yang mungkin eselon 2 yang Ya, eselon 2 yang kosong, BKPSDM kosong. Ya, BKPSDM kosong, Kepala Dinas Pekerjaan Umum kosong, satu lagi staf ahli bupati, bidang bidang Kesra. Ya. Nah, dalam perencanaan kami di anggaran perubahan itu kita siapkan 3 slot anggaran untuk open bidding 3 jabatan. Namun demikian karena sekarang proses penetapan APBD sedang berlangsung, apakah nanti endingnya kita kebagian anggaran berapa itu yang menentukan. Kalau ternyata cuman dapat 2, dapat 3 gitu. alhamdulillah kalau bisa terisi semua ya. Gitu. Tergantung anggarannya lah. Open biddingnya nanti kita start dimulai bulan November, Mbak. Oh, 2 bulan lagi ya? Ya, 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan lagi open bidding karena masih ada 3 jabatan. 3 jabatan yang kosong. 2 ya yang kosong. Oke. Nah ini terkait juga dengan satu lagi nih. Ini juga mungkin angka perceraian untuk ASN. Tinggi nggak sih Pak di Kabupaten Serang? Oh iya, tahun ini lagi turun alhamdulillah. Kayak gitu. Iya. Karena Benar, pandemi, serius. pandemi juga mudah-mudahan. Ya mungkin pandemi menjadi alhamdulillah faktor juga kemarin ya. mengurangi angka perceraian. Biasanya setiap tahun kita pengajuan cerai itu di atas 20 lebih pengajuan cerai. Tapi tahun ini sampai dengan bulan September ya, itu kurang dari 15. Jadi kemungkinan tahun ini turun gitu ya. Karena yang saya disposisi saya hitung sendiri ya, disposisi ini gitu, alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu bisa tiap minggu ada pengajuan gitu, atau sekali pengajuan 5 gitu. Sekarang nggak, dikit banget. Gitu. Sudah mulai apa mungkin memang ada program dari BKPSDM atau upaya program begitu? Ya, memang kan kita punya setiap setiap bulan kita di awal bulan ada program online ya, namanya pembinaan pegawai. Cuman dilaksanakannya secara online. Setiap orang bisa mengakses itu lewat Zoom meeting. Nama programnya BKPSDM Menyapa Pegawai. Oh. Ya, jadi itu tiap awal bulan. Jadi itu kita selipkan materi-materi tentang perceraian, izin perkawinan lagi bagi yang laki-laki kalau mau punya istri kedua gitu ya. Itu langsung ngangguk-ngangguk Kita kasih penjelasan yang benar tuh aturannya begini-begini gitu. Boleh-boleh saja. Boleh, PNS laki-laki punya istri 2 itu boleh, yang penting ada izinnya, diajukan ke BKPSDM. Yang tidak ada izinnya itu tidak boleh. Nah, itu yang melanggar. Tuh. Tapi Pak, kalau yang mengajukan kemarin kan datanya ada 15, ada 20. Biasanya yang mengajukan tuh yang perempuan atau laki-laki sih? Umumnya kalau yang sekarang dari dulu ya perempuan yang banyak mengajukan sih. Ya. Nggak tahu saya juga kenapa, yang pasti fenomena itu setiap tahun selalu didominasi oleh perempuan. Oke. Ya, padahal berimbang lah jumlah PNS laki-laki dan perempuan di Kabupaten Serang. Dari 9.000 PNS itu jumlah PNS laki-laki dan perempuannya berimbang. Sama ya, berimbang ya. Tapi yang paling banyak mengajukan cerai perempuan. Oke. Mudah-mudahan ini tadi seperti yang disampaikan Pak Kaban menurun lah ya, benar-benar masih bisa dibicarakan gitu. Target ke depan dari BKPSDM apa nih Pak di penghujung tahun? Ya, target kami sekarang indeks reformasi birokrasi terkait manajemen ASN bisa bernilai baik. Nah, itu. Yang kedua, monitoring
center preventif dari KPK terkait manajemen ASN nilainya juga baik. Yang ketiga, nilai merit system kita bisa nilai baik. Alhamdulillah tanggal 6 Oktober nanti Bupati Serang bakal menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pelaksanaan manajemen ASN, penempatan jabatan, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama atau open bidding ya di Kabupaten Serang dapat kategori nilai baik. Artinya yang kita lakukan dari tahun 2014 ya sampai dengan 2022 ini Komisi Aparatur Sipil Negara menilai Kabupaten Serang telah menyelenggarakan dengan baik nilainya. Di Provinsi Banten ini cuman ada 4 daerah yang dapat. Kota Tangerang nilainya sangat baik karena dia sudah pakai sistem dan dia punya asesor mandiri. Yang kedua, Provinsi Banten nilainya baik sama dengan kita. Kabupaten Lebak nilainya baik, Kabupaten Tangerang nilainya baik. Hanya 4 daerah. Nanti tanggal 6 Oktober dipanggil ke Yogyakarta kepala daerahnya untuk menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena mempertahankan itu lebih sulit ya Pak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan prestasi yang sudah baik. Terakhir Pak, ini karena sudah hampir 30 menit, mungkin pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Serang atau mungkin juga ke teman-teman ASN di lingkungan Kabupaten Serang. Pesan yang ingin disampaikan Kabupaten Serang, pertama untuk PNS Kabupaten Serang, seorang dokter bekerjalah dengan baik melayani pasiennya, seorang perawat bekerja dengan baik, seorang guru bekerjalah dengan baik mengajar di Dinas Pendidikan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Serang. Seorang ASN dimanapun di ujung pelosok pemerintah Kabupaten Serang lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Kabupaten Serang terkait dengan karir, pangkat, golongan Anda, biar kami Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM Kabupaten Serang yang melayani dengan sepenuh hati. Luar biasa. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti urusan reward dan itu kan sudah ada yang BKPSDM yang mikirin. Urusan kepegawaian BKPSDM yang mikirin. Serahkan dan percayakan saja ke BKPSDM. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Surtaman. Sama-sama Pak. PLT ke BKPSDM Kabupaten Serang sudah menerima kami teman-teman dari Bisnis Banten untuk mampir ke gedung baru. Mudah-mudahan di sini juga tentunya ditambah lagi nanti dengan OPD-OPD yang lain. Nanti ada 4 lagi. 4 OPD. Samping sebelah kiri kita adalah Diskoperindak. Ujung sebelah timur itu Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian. Insya Allah tahun depan mungkin rampung ya Pak? Mulai Februari dia harus angkut-angkut barang ke situ. Karena Januari udah serah terima gedung katanya. Sudah kabarnya ya. Kabarnya ya, dalam hitungan bulan enggak sendirian ya, lagi. Alhamdulillah ada temennya dan mudah-mudahan Pemda udah bikin gedung food court-nya ya buat kantin buat ya. Kantin ya, jadi nggak jauh-jauh ya, atau bekal-bekal lagi. Ya. Ini kita masih masak sendiri. Masih masak. Oke, terima kasih banyak Pak Surtaman. Salam buat teman-teman di BKPSDM. Sehat selalu, lancar untuk setiap aktivitas dan kegiatan. Dan pemirsa Bisnis Banten Channel, wah ini tidak terasa 30 menit bincang pemerintah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga buat teman-teman honorer terutama tunggu kabar baiknya. Kemudian juga buat teman-teman ASN bekerja lebih baik lagi, optimalkan lagi dalam bentuk pelayanan. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan program yang sama dan yang berbeda juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.